Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyukurillah. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Humairah selaku pembina dan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran dan Bahasa Arab Pondok Pesantren Jabal Uhud yang terletak di lereng Bukit Tiban Kampung, Tiban Lama, Tiban Batam, Kepri, Kepulauan Riau. Alhamdulillah, pondok pesantren ini sudah berjalan hampir 3 tahun dan sudah ada ratusan santri yang sedang menghafal Al-Quran dan juga menguasai bahasa Arab dan membaca kitab. Dan mengingat keterbatasan gedung yang kami miliki karena banyaknya peminat santri-santri dari luar, bukan hanya dari Batam tapi juga dari Tanjung Pinang, bahkan dari luar Batam, Sumatera, Jawa, yang mereka berminat untuk datang ke tempat ini, belajar di tempat ini. Akhirnya gedung yang kami miliki tidak mencukupi dan memadai, maka insya Allah kami sedang membangun gedung pesantren yang kapasitasnya bisa mencapai ribuan, sekitar 2-3 lantai. Tetapi bagaimanapun kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kaum muslimin yang ikut berpartisipasi membangun pondok pesantren Tahfidz Al-Quran di tempat kami, tentu kami bukanlah siapa-siapa dan kami juga tidak bisa apa-apa. Semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami mengetuk hati-hati kaum muslimin untuk ikut menyumbangkan sebagian hartanya membantu pembangunan pondok pesantren bahasa Arab dan tahfidz Al-Quran untuk mencetak para generasi Al-Quran di masa yang akan datang. Nabi SAW bersabda, ma naqasa min malis sadaqah, ma naqasa min malis sadaqah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa kembali duduk di majelis ilmu walaupun lewat media Jabal Uhud. Dan di pagi hari ini kita akan mengkisahkan tentang tarikh Al-Khulafa atau kisah-kisah para Khulafaur Rasyidin yang pernah berjaya dalam Islam dan berhasil mengembangkan Islam ke seantero dunia. Dan kisah yang pertama yang kita akan kisahkan adalah khalifah yang pertama, Qissatu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Bakar adalah kunyah. Nama aslinya bukan Abu Bakar tetapi Abdullah. Abdullah ibn Abi Quhafah. Dan Abi Quhafah juga nama kunyah. Nama aslinya adalah Uthman. Jadi nama asli Abu Bakar itu Abdullah ibn Uthman. Itulah nama asli Abu Bakar. Dia adalah orang yang pertama kali menjadi khalifah Islam setelah Nabi SAW. Salah seorang dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Salah satu menteri Nabi SAW dan dia adalah sahib Nabi SAW
sewaktu belum Islam. Di dalam Islam, sebelum hijrah, di dalam hijrah, setelah hijrah, bahkan dalam peperangan Rasul, sampai kepada wafatnya beliau, tetap beliau dikebumikan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia adalah orang yang paling dicintai Rasulullah. Sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu suatu ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapa sosok wanita yang paling dicintai beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Aisyah. Kemudian bertanya lagi, lalu dari kalangan laki-laki siapa? Maka Rasul mengatakan abuha, bapaknya. Maksudnya Abu Bakar. Lah Abu Bakar ini lahir setelah tragedi perang Gajah. Ada yang mengatakan 2 tahun setelahnya, 2 tahun 6 bulan setelahnya Abu Bakar lahir. Dan subhanallah, Abu Bakar diberikan rizki yang luar biasa. Dia pedagang yang sukses, dan disebutkan dia adalah tajirul zahab. Tajirul zahab artinya orang yang jual beli emas. Dan dia orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan rijal, orang-orang dewasa. Walaupun ada khilaf di antara ulama, apakah yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang dewasa itu Abu Bakar ataukah Waraqah ibn Naufal? Karena Waraqah ibn Naufal kerabat Khadijah ketika Nabi SAW berjumpa dengan malaikat Jibril dalam bentuk asli, kemudian menggigil ketakutan sampai kemudian mengatakan kepada Khadijah, dathiruni, selimuti aku. Maka Khadijah pun mengantarkan Rasul kepada Waraqah ibn Naufal. Dan ketika itu Waraqah ibn Naufal mengatakan, kalau seandainya aku masih hidup sementara kaummu mengusirmu, maka aku akan menolongmu. Tapi Waraqah kemudian beberapa bulan setelah itu meninggal. Di sini terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan rijal adalah Waraqah. Tetapi yang masyhur adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dia orang yang pertama kali sujud dalam salat dari kalangan orang dewasa. Sebab kalau cerita orang yang pertama kali sujud dari kalangan wanita adalah Khadijah, dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib, dari kalangan budak Zaid ibn Harithah, dan dari kalangan orang dewasa Abu Bakar. Dan Abu Bakar menyaksikan seluruh peperangan bersama Rasulullah sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ini tidak pernah menyembah berhala satu kali pun semasa jahiliyah, sejak kecil. Dia tidak pernah menyembah berhala. Uthman, ayahandanya Abu Quhafa ini, berusaha untuk mengajarkan Abu Bakar menjadi penyembah berhala, tetapi fitrahnya menolak. Suatu ketika dibawanya ke sebuah tempat yang penuh dengan berhala, kemudian ditinggalkan di situ. Ayahnya pergi, maksudnya supaya Abu Bakar menyembah berhala-berhalanya. Tetapi setelah berhadapan dengan berhala-berhala itu, justru Abu Bakar kemudian mengatakan di hadapan berhala, beri makan aku, beri minum aku, sediakan pakaian untukku, macam-macam. Namanya berhala, tidak hidup, tidak mati, tidak jelas. Ya. Berhala adalah bongkahan batu yang dipahat, la yanfa wa la yadur, tidak mendatangkan manfaat dan tidak mencegah madarat. Maka karena berhala itu diam saja, marah Abu Bakar. Diambilnya tongkat, dipukuli satu-satu berhala itu sampai hancur. Persis seperti Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan dia pernah waktu kecil itu, karena orang-orang jahiliyah menganggap Lata, Uzza, Manat, Khubal dan berhala-berhala yang lain itu banatullah, anak perempuannya Allah. Abu Bakar kecil mengatakan, kalau dia anak-anak perempuan Allah, lalu siapa ibunya? Jadi
Sejak kecil akalnya sudah bermain bahwa berhala yang disembah itu tidak ada gunanya. Dan subhanallah, Abu Bakar tidak pernah meminum khamr. Padahal di zaman itu khamr itu adalah minuman kebiasaan orang-orang jahiliyah. Bahkan ketika di permulaan Islam khamr tidak diharamkan. Khamr diharamkan itu lama setelah turun 3 ayat yang kemudian mengatakan khamr itu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tapi dalam Islam pada awalnya tidak diharamkan. Tapi walaupun demikian Abu Bakar tidak minum khamr. Ketika ditanya alasannya, dia mengatakan, karena saya ingin menjaga irdi wa muru'ati, kehormatan dan akhlakku. Karena ketika dia melihat ada orang yang minum khamr di pasar, setelah mabuk dia cari tong sampah, kemudian mengambil mengorek-ngorek makanan kemudian dimakan. Kata Abu Bakar, aku tidak mungkin seperti orang itu yang menghinakan dirinya. Dari situ Abu Bakar tidak pernah minum khamr. Dari kecil tidak pernah minum khamr. Padahal sekali lagi khamr di zaman jahiliyah itu luar biasa. Makanya ketika Nabi SAW mengutus seseorang laki-laki untuk mengharamkan khamr secara abadi, ala wa innal khamra qad hurrimat, ingatlah khamr sudah diharamkan selamanya. Rawi hadis mengatakan, maka seluruh para sahabat menumpahkan khamr di depan-depan pintu mereka hatta salat syawari'ul Madinah, sampai banjir ganggang kota Madinah, saking banyaknya khamr yang ditumpahkan. Dan ini akhlak Abu Bakar yang luar biasa. Bahkan Abu Bakar adalah orang yang sangat dermawan sejak jahiliyah. Karena kabilah Taim itu, Abu Bakar itu kan dari kabilah Taim ya. Kita tahu bahwa masing-masing kabilah di zaman itu memiliki masing-masing maziyah keutamaan. Ada kabilah itu yang suka menghormati tamu. Jadi kalau ada tamu datang, khusus kabilah ini yang menghormatinya, yang menjamunya. Ada kabilah ini khusus untuk membayar diat saja. Jadi kalau ada orang membunuh dan tidak terjadi kisos, maka bayar diat 100 unta. Lah kabilah Abi Bakar ini, Bani Taim ini terkenal orang-orang yang suka menyediakan diat. Jadi kalau ada pembunuhan kemudian tidak terjadi kisos, maka bayar diatlah. Yang menanggung diat itu ada dari kabilah Taim. Makanya sejak kecil kabilahnya telah mendidik Abu Bakar untuk menjadi seorang dermawan sejak zaman jahiliyah. Makanya ketika dia betul-betul mengenal Islam, harta seluruh Abu Bakar habis untuk perjuangan Islam. Bahkan seolah-olah hartanya Abu Bakar adalah hartanya Rasulullah. Seolah-olah Rasul memakai hartanya Abu Bakar seolah-olah hartanya sendiri. Bahkan dia menginfakkan 3 kali seluruh hartanya tanpa takut miskin. Itulah Abu Bakar. Bahkan ketika di permulaan Islam, kita tahu bahwa Islam masih lemah, belum ada orang, sehingga banyak yang masuk Islam itu dari kalangan budak. Lah sebelum hijrah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerdekakan, ada yang mengatakan 7 budak. Yang pertama Bilal ibn Rabah, kemudian Amir ibn Fuhairah, kemudian Zunairah, kemudian Nahdiyah dan juga putrinya, kemudian Jariyah ibn Muammal dan Ummu Ubais. Itu semua dimerdekakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebelum hijrah beliau. Bahkan ada yang mengatakan lebih daripada ini. Ketika dia memerdekakan budak, kedengaran oleh Uthman, ayahnya Abu Quhafa ini, marah dan mengatakan, wahai anakku, kalau engkau ingin memerdekakan budak, merdekakan budak-budak yang manfaat, yang kekar-kekar, yang kuat-kuat, bisa melindungi dirimu, bisa bekerja untukmu. Kenapa kau merdekakan budak-budak yang lemah itu? Maka Abu Bakar hanya mengatakan, ya abi a'taqtuhum liwajhillah, wahai ayahku, tidaklah aku memerdekakan mereka kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dari sini turun ayat, wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Turun ayat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan Abu Bakar dari neraka.
yang telah menafkahkan seluruh hartanya untuk membersihkan jiwa, dan dia tidak mengharap kecuali karena balasan dari Allah, dan dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sifat yang paling menonjol adalah hubbul haq, cinta dengan kebenaran. Cinta dengan kebenaran. Makanya ketika Nabi SAW meninggal dunia, terjadi pemurtatan luar biasa di zamannya. Kenapa? Karena munculnya nabi-nabi palsu yang luar biasa. Sejak zaman Rasul sudah ada nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab, al-Aswad al-Ansi dan yang lainnya. Lah itu berkembang di zaman Abu Bakar. Belum lagi beberapa orang yang menentang kebijakan zakat. Sampai-sampai Rasul Abu Bakar mengatakan, aku tidak akan membedakan orang yang meninggalkan salat dengan zakat, tetap kuperangi. Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, bukankah orang yang meninggalkan zakat mereka masih bersyahadat? Kata Abu Bakar, tidak. Kalau mereka di zaman Rasul bayar zakat, di zamanku tidak bayar zakat, ku perangi mereka. Dan Abu Bakar Siddiq betul-betul memerangi mereka, bahkan membakar, menghukum ijtihad Abu Bakar itu, orang yang tidak bayar zakat, kalau tidak bertobat maka dibakar. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyurati Abu Bakar dan mengatakan, lau kuntu fi makanika ya Aba Bakrin laqataltuhum, lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Kalau aku di posisimu wahai Abu Bakar, aku tidak akan bakar mereka, karena Rasul yang mengatakan tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabb pemilik api. Maka Abu Bakar mengatakan, sadaqa Ibnu Abbas, telah benar ucapan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an. Lah Abu Bakar ini mencintai kebenaran luar biasa. Makanya dikisahkan bagaimana Islamnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq, seorang ahli sirah. Dia mengatakan, Nabi pernah mengatakan, ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat indahu kabwah wa taraddada wa nadhar illa Abu Bakrin fa innahu la taruddada fihi. Katanya Ibnu Ishaq radhiyallahu rahimahullahu taala, seorang ahli siyar, menukilkan sebuah hadis Nabi mengatakan, apa kata Rasulullah? Aku tidak pernah mengajak orang untuk masuk Islam kecuali orang yang sahabat-sahabat yang masuk Islam itu pasti ada keraguan sebelumnya, kecuali melihat-lihat dulu Islam ini benar atau salah. Kecuali Abu Bakar, ketika dia masuk Islam tidak ada keraguan. Ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian langsung datang kepada Abu Bakar menawarkan keislaman, Abu Bakar hanya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Dan subhanallah, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Abu Bakar ini memang dipilih untuk menjadi sahibnya Rasul dalam berdakwah. Kenapa? Karena Abu Bakar itu orang yang paling paham dengan nasab Arab. Seluruh kabilah bangsa Arab itu Abu Bakar paham, mulai dari kakek buyut sampai ke atas paham. Ini orang ini anak siapa, ini keahliannya apa, ini orang ini syair atau bukan, Abu Bakar tahu. Jadi apabila Nabi SAW itu berdakwah kepada sebuah kabilah, maka sebelumnya diberitahu oleh Abu Bakar, Rasul, ini kabilah ini seperti ini. Di dalam kabilah ini ada orang-orang hebat, namanya ini, seorang ahli penyair, seorang ini, seorang itu. Jadi ketika Rasul masuk ke kabilah itu, secara gambaran besar sudah tahu. Ya, jadi seolah-olah memang Abu Bakar itu diciptakan memang untuk jadi sahibnya Rasul, melancarkan dakwah. Makanya wajar kalau Aisyah radhiyallahu anha, putrinya, menjadi orang yang alimah, ya karena bapaknya juga cerdas gitu ya. Orang yang paling hafal dengan nasab Arab. Jadi Abu Bakar itu yuhibbul haq, sangat mencintai kebenaran, luar biasa. Baik, sedikit kita akan, kalau kita mengisahkan fadilah beliau banyak sekali, dan pertemuan tentang kisah Abu Bakar tidak bisa 1-2 kali karena memang panjang kisahnya. Kita akan mengenal siapa Abu Bakar, bagaimana keluarganya, siapa anak-anaknya. Tadi saya sudah katakan Abu Bakar namanya adalah Abdullah ibn Uthman ibn Abi Kuhafa. Dia memiliki 4 istri, tetapi bukan berpoligami. Pertama, dia menikah dengan seorang wanita namanya Qatilah ibn Abdul Uzza.
Saya banyak membaca sirah sedikit tentang sirah Abu Bakar. Qatilah ini wallahu alam dia tidak masuk Islam. Dia dinikahi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di zaman jahiliyah dan diceraikan di zaman jahiliyah juga. Dan dari pernikahan dengan Qatilah bintu Abdul Uzza ini lahir Asma bintu Abi Bakrin dan juga Abdurrahman atau Abdullah ibn Abi Bakar. Lahir dua anak Abu Bakar, Asma dan Abdullah. Kemudian setelah bercerai dengan Qatilah, maka Abu Bakar kemudian menikahi Ummu Ruman ibn Amir, dan Ummu Ruman ini masuk Islam. Ya, masuk Islam, dan di zaman Nabi SAW dia meninggal. Jadi Rasul belum meninggal, dia sudah meninggal. Lah dari pernikahan Abu Bakar dengan Ummu Ruman ini lahir juga dua anak Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha dan Abdurrahman ibn Abi Bakar. Lah setelah meninggal Ummu Ruman, maka Abu Bakar kemudian menikah dengan Asma bintu Umais. Subhanallah, Asma bintu Umais ini menikah 3 kali. Pertama menikah dengan Asadul Islam, Ja'far, dengan Ja'far bin Abi Talib, dan dia berbangga dengan suaminya. Tapi Ja'far meninggal di perang Mu'tah. Kemudian setelah Ja'far meninggal, Abu Bakar menikahi Asma bintu Umais ini. Setelah kemudian Abu Bakar meninggal dunia, maka Ali radhiyallahu anhu menikahinya. Memang dia wanita yang dinikahi oleh orang-orang besar. Suami pertama namanya Ja'far, kedua Abu Bakar, ketiga Ali gitu ya. Lah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari pernikahan Abu Bakar dengan Asma lahirlah Muhammad ibn Abi Bakar. Lah kemudian setelah itu Abu Bakar menikah dengan Habibah bintu Kharijah, dan dia juga masuk Islam. Tapi dia bukan orang Mekah, orang Ansar. Lah dari pernikahan dengan Habibah bintu Kharijah ini lahirlah Ummu Kulthum, tapi lahir setelah wafat Abu Bakar. Jadi ketika mengandung, Abu Bakar meninggal. Setelah Abu Bakar meninggal baru lahirlah Ummu Kulthum ini. Maka dari sini kita tahu bahwa putra putri Abu Bakar berapa? Ada 6, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Yang laki-laki Abdullah, Abdurrahman, Muhammad. Kemudian dari perempuan Asma, Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Ummu Kulthum. Itu keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun lakabnya, lakab Abu Bakar itu disebut Al-Awwah karena kelembutannya. Abu Bakar itu lembut orangnya, mudah menangis, sampai-sampai ketika Nabi SAW sakit, Nabi mengatakan, muru Abu Bakrin bi an yusalliya bin nas. Perintahkan bapakmu Abu Bakar, suruh gantikan imam salatku. Kata Aisyah, janganlah wahai Rasulullah, Umar saja suruh. Abi ini bapakku, kata Aisyah, bakaan orang yang suka nangis. Kalau dia baca Quran, Qurannya enggak dibaca, nangisnya yang kencang. Ya. Tapi Rasul mengatakan tidak. Muru Abu Bakrin bi an yusalliya bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk salat mengimami manusia. Sebenarnya Nabi SAW memilih Abu Bakar karena Rasul hendak mempersiapkan akan suksesi kepemimpinan Abu Bakar setelahnya. Sebelum menjadi imam besar, disuruh untuk jadi imam salat. Dari sini para ulama bahwa kekhilafahan Abu Bakar itu berdasarkan nas. Berdasarkan nas, karena Rasul yang merintahkan jadi imam ketika Nabi SAW sakit. Kemudian juga lakabnya As-Siddiq, ma'ruf. Kenapa disebut As-Siddiq? Karena dia orang yang membenarkan Nabi SAW tanpa ada keraguan. Walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Betul-betul tidak ada keraguan. Kemudian juga disebut As-Siddiqi karena memang As-Siddiq ini ada peristiwa besar di zaman Rasulullah. Ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika orang-orang kafir kemudian mengejek Rasulullah, bahkan orang yang sudah masuk Islam pun ragu-ragu dengan kisah itu, Abu Bakar tampil beda dan mengatakan, kalau ada kisah yang lebih mustahil daripada Isra dan Mi'raj, aku yang pertama kali membenarkan kalau itu keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dari situ disematkan kalimat As-Siddiq di belakang nama Abu Bakar. Ada yang mengatakan karena dia orang yang tadi yuhibbul haq, betul-betul mencintai kebenaran. Kemudian juga digelari sebagai Al-Atiq. Al-Atiq. Bahkan Rasul mengatakan, kalau kalian ingin mengetahui siapa Atiqun minan nar, orang yang dimerdekakan dari neraka, falyanzur ila Abi Bakr. Lihatlah Abu Bakar, kata Rasulullah. Jadi disebut Atiq, ada yang mengatakan karena wajahnya yang terang, yang cerah, yang tampan. Ada yang mengatakan disebut Atiq karena qadimul khair. Atiq itu artinya qadim, ya, karena dia selalu mendahulukan kebaikan. Bahkan Rasul pernah suatu ketika berceramah, siapa di antara kalian yang hari ini mengikuti jenazah? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Kemudian kata Rasul, siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan fakir miskin? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Kata Rasul, siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang berkumpul 4 sifat ini dalam satu waktu, maka Allah jamin dia masuk surga. Memang dia sangat mencintai al-khair, hubbul khair, kecintaan kepada kebenaran luar biasa. Dan dikatakan Abu Bakrin, kenapa disebut Bakar? Bakar itu artinya berpagi-pagi, ya, karena dia orang yang mendahulukan kebaikan, bersegera, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, di antaranya disebutkan oleh para ulama bahwa dia adalah orang yang senantiasa memposisikan setelah Nabi SAW sebagai pengganti, baik dalam fatwa. Jadi kalau ada orang yang bertanya soal agama, kalau tidak ada Nabi SAW, maka Rasul memerintahkan untuk datang kepada Abu Bakar. Makanya apa kata Rasulullah? Iqtadu billadzaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar. Kata Rasulullah, ikuti 2 manusia sepeninggalku, Abu Bakar dan juga Umar. Hadis ini yang paling tidak disukai orang Syiah. Bahkan tadi waktu saya di mobil, saya mendengarkan satu ceramah. Ada seorang syekh dari Iran, seorang syekh Syiah, mengatakan sebab terbesar munculnya corona itu karena Aisyah dan Abu Bakar, katanya. Orang gila orang Syiah ini. Jadi sebab munculnya corona di dunia ini, katanya, virus 19 ini, itu yang menyebabkan itu Aisyah dan Abu Bakar. Apa urusan corona dengan Aisyah dengan Abu Bakar, coba? Gak nyambung. Jaka sambung pegang golok, gak nyambung, ya. Jadi bagaimana mungkin virus corona dimunculkan oleh Aisyah dengan Abu Bakar? Dua orang ini sudah meninggal sejak zaman dulu. Kenapa bisa bangkit kemudian menyebar virus gitu? Itu karena kebencian orang Syiah kepada Aisyah dan Abu Bakar itu. Makanya di antara kitab-kitab Syiah itu, ketika menceritakan tentang Al-Mahdi, Muhammad Hasan Al-Ashqari, Mahdinya orang-orang Syiah itu, nanti di akhir zaman Imam Mahdi orang Syiah itu akan bangkit di sebuah gua di Sirdab, Irak. Ketika Imam Mahdi Syiah ini, Muhammad Hasan Al-Ashqari, yang mereka katakan Imam 12 itu, keluar, maka tugas yang pertama kali apa? Datang ke kota Madinah, menggali kuburan Abu Bakar dan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian mengkisos keduanya. Dihidupkan kemudian dikisos, katanya. Kan bayangkan ya. Ini kan hayalan orang itu, enggak jelas, ya. Saking bencinya seperti itu. Makanya dalam doa-doa mereka itu selalu mengatakan Allahumma la'an li Abi Bakrin wa Umar, ya Allah laknat kedua orang ini. Padahal Nabi SAW mengatakan apa? Iqtadu billadzaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar. Ikuti 2 manusia ini, Rasul yang mengatakan. Tetapi orang-orang Syiah memang kadang benci, karena mereka merasa bahwa Abu Bakar telah menyerobot kepemimpinan Ali radhiyallahu an. Harusnya Ali yang menjadi khalifah, bukan Abu Bakar, katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi posisi Abu Bakar itu
adalah pengganti dalam setiap fatwa kalau tidak didapati dari tidak mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga berdasarkan sebuah kisah. Ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ara'aitu ya Rasulullah illam ajidka." Bagaimana pendapatmu kalau aku tidak mendapatimu ketika aku ada masalah? Maka Rasul mengatakan, "Illam tajidni fa'ati Abu Bakrin." Kalau kau tidak mendapatiku, datang kepada Abu Bakar, tanya sama dia. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga orang yang paling berjasa dalam peluasan Islam, ya, karena memang di zaman Abu Bakar juga Abu Bakar sudah mulai itu melakukan futuhat Syam dan Irak. Walaupun kemudian futuhat ini disempurnakan di zaman Umar, tapi langkah-langkahnya sudah ada. Ketika Nabi SAW mengutus Usama bin Zaid, ya, Usama bin Zaid ini panglima termuda, umurnya masih belasan tahun, tapi tentaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu tentaranya itu. Sementara panglimanya Usama bin Zaid. Kenapa Rasulullah SAW memilih Usama bin Zaid? Karena dia sahabat yang paling dicintai, karena putra dari sahabat yang dicintai Rasul, Zaid ibn Harithah, ya. Lah ketika kemudian Rasul mempersiapkan pasukan tuh dipimpin Usama bin Zaid, tiba-tiba pasukan belum digerakkan, Rasul meninggal. Ya, Rasul meninggal. Lah ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kemudian jadi khalifah, terjadi pemurtadan hebat. Banyak orang yang murtad. Ya. Tetapi Abu Bakar Siddiq tidak mau menggunakan tentara yang disiapkan Rasulullah. Kata Abu Bakar, aku tidak akan menggunakan tentara itu karena tentara itu sudah disiapkan Nabi untuk menyerang Syam. Ya, dari situ menunjukkan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sudah meletakkan futuhat yang kemudian dikembangkan oleh Umar, Utsman, Ali, sampai akhirnya Islam menguasai dunia dan seantero dunia. Sampai hari ini Islam di mana-mana gitu ya. Kemudian juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sekali lagi adalah sifat yang luar biasa. Orang yang sangat bersih hatinya, orang yang betul-betul bersih hatinya, sehingga Rasul pernah mengatakan, kalau seandainya ditimbang keimanan Abu Bakar dengan seluruh umat sepeninggalku, maka iman Abu Bakar jauh menjangkau seluruh iman umat sepeninggalku. Jadi kalau umat Rasul dikumpulkan jadi satu, kemudian imannya ditimbang di satu neraca, setelah itu kemudian imannya Abu Bakar ditimbang di neraca satunya, maka iman Abu Bakar menjangkau seluruh keimanan umat Islam. Kenapa? Karena Abu Bakar itu bukan dikenal, maksudnya bukan karena banyaknya sholat sehingga kemudian Abu Bakar dilebihkan dari umat ini, bukan banyaknya puasa, bukan banyaknya sedekah, bukan, tetapi bima waqara fi qalbi, karena keimanan yang tertancap dalam hati itu yang menjadikan mazia Abu Bakar di antara seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu yang juga membatasi kita sambung pada esok hari. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.